Bapak, Ibu, Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, yang adalah pekan kedua dalam masa Prapaskah. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perutusan Yesus mencapai puncaknya di Yerusalem, sehingga Yesus memaklumkan kepada para muridnya bahwa perjalanan ke Yerusalem berarti Yesus akan menyelesaikan tugas perutusannya, bahwa di sanalah Yesus harus mengalami penderitaan, yaitu diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, disesah, dan wafat di kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dengan yakin, Yesus menyampaikan semua itu kepada para murid, tetapi justru para murid belum mengerti akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Malahan mereka masih memikirkan tentang hal-hal duniawi, yaitu siapakah nantinya yang terbesar di antara mereka ketika Yesus berkuasa. Malahan Yakobus dan Yohanes, diwakili oleh ibu mereka, datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus supaya mereka berdua mendapat tempat yang istimewa, yaitu duduk di sebelah kanan atau kiri dalam kerajaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita terus melihat kehidupan kita, diri kita merenungkan bagaimana kita membangun kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, di mana para murid belum memahami bahwa mereka harus melepaskan diri dari kelekatan akan dunia ini yang lebih mengejar hawa nafsu dan kepentingan diri untuk berkuasa atau dihormati. Yesus menuntun dan mengajarkan kepada mereka untuk mengambil sikap yang rendah hati, yaitu kalau mau menjadi besar dan terkemuka harus rela menjadi pelayan dan hamba dari semua. Yesus menanamkan dalam diri murid-muridnya untuk melandasi hidup
dan perutusan atas dasar kasih dan kerendahan hati untuk rela melayani dan berkorban, mau menderita dan menyerahkan nyawa, bahkan untuk membela kebenaran dan mengembangkan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita juga diingatkan dan diajak untuk tidak hanya melihat kepentingan diri kita sendiri untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi kita terbuka akan sabda Tuhan untuk mempunyai semangat rendah hati dan mau melayani Tuhan dan sesama di tengah keluarga, gereja, lingkungan sekitar kita. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita juga dimampukan untuk itu, yaitu untuk membuka hati kita bagi sesama, terutama mau melayani dan berbagi bagi sesama yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.